Selamat siang, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, rekan-rekan nalurian semua nih yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, kasih tahu saya ya kalau misalnya suara saya terdengar atau enggak nih. Silahkan boleh taruh di kolom chat kalau suara saya sudah terdengar. Oke, siang hari ini semoga Bapak dan Ibu semuanya sudah makan siang ya. Oke, selamat siang Kak, suaranya terdengar jernih? Oh iya, oke siap. Semoga sudah makan siang, kalau ada yang belum makan siang nggak apa-apa disambi di depan laptop atau di depan handphone-nya ya, kita sama-sama, makan sambil nonton nih ceritanya gitu ya, nobar tapi sendiri-sendiri di depan laptop masing-masing. Oke. Jadi, saya ucapkan selamat datang untuk rekan-rekan yang mungkin sudah langganan nih join di acara webinarnya Naluri. Lalu bagi rekan-rekan yang mungkin baru pertama kali join, selamat bergabung, salam kenal, kami dari Naluri senang sekali bisa bertemu Bapak dan Ibu. Jadi perkenalan sedikit tentang community webinar ini. Community webinar ini sebetulnya apa sih gitu ya. Community webinar ini adalah acara rutin bulanannya Naluri yang diselenggarakan setiap bulan ya tentunya, dan dengan topik-topik terkait dengan mental health, produktivitas, dan juga kesehatan fisik. Jadi nggak cuma kesehatan mental, ada juga tentang kesehatan fisik. Di mana sih Coach bisa lihat daftar acaranya? Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa cek ya di websitenya Naluri. Selain ada upcoming session atau upcoming event, di situ juga ada rekaman dari acara-acara sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu bisa sambil melihat ada apa aja sih sebetulnya kegiatan-kegiatan di Naluri. Oke, tanpa berpanjang lebar, saya hari ini mau perkenalan dulu. Nama saya Wulan atau biasa dipanggil Coach Wulan gitu ya. Mungkin ada yang sudah pernah bertemu saya di aplikasi atau mungkin di remote consultation session gitu ya, video call. Salam kenal, sekarang kita bertemu di sini. Tapi baru pertama kali ketemu, ini adalah salah satu coach mental health di Naluri. Mungkin nanti di acara-acara lain akan bertemu dengan coach lainnya juga. Oke, jadi hari ini topik kita adalah tuntaskan tugas Anda, strategi untuk meningkatkan produktivitas. Nah, karena ini sudah 3/4 minggu berjalan gitu ya, kita sudah hari Kamis, boleh dong saya tahu kalau menurut Bapak Ibu seberapa produktif sih Bapak dan Ibu di minggu ini? Di skala 1 sampai 10 ya, di mana 10 itu, wah produktif banget Coach, saya bangga dengan diri saya gitu ya. Dan satu tuh, aduh kayaknya kurang produktif nih Coach. Boleh nggak nih coba kita taruh di kolom chat seberapa produktif ya Bapak dan Ibu sekalian. Wah ada yang 8, 6, wah 11 ini loh dari siapa nih? Dari Mbak Reni 11, 9, 7. Tampaknya ini pada tinggi-tinggi sekali ya produktivitasnya. Ada Pak Samsul juga di angka 5, Pak Sutrisno di angka 5. Oke, cukup baik loh produktivitasnya Bapak dan Ibu sekalian ya, apalagi ini sudah hari Kamis. Nah, ini mengingat banyak yang ternyata produktivitasnya cukup tinggi, saya berharap nanti kita bisa sambil sharing juga ya. Jadi saya pun belajar, oh ternyata dari misalnya tadi pengalamannya Mbak siapa nih, Mbak Reni gitu ya, di angka 11, gimana sih Mbak caranya minggu belum berakhir aja udah produktif banget gitu ya. Nah, nanti juga mungkin untuk rekan-rekan yang, aduh kayaknya saya belum terlalu produktif nih, kita lihat sama-sama gimana caranya kita bisa meningkatkan produktivitas hidup kita. Dan ini di akhir ada Pak Andi 8,5 ya Pak ya, pakai koma-komaan. Oke deh. Sip, kita, lanjut dulu sebelum kita masuk ke materinya, kayaknya kita perlu untuk membahas tentang apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam sesi kita hari ini. Yang pertama adalah pastikan Anda menggunakan browser yang memang mendukung kegiatan sehingga nanti videonya itu tidak nganda, tidak nge-lag dan lain sebagainya. Lalu pastikan juga Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Coba tes output speaker Anda dan kalau misalnya ini kok nggak ada suaranya ya Coach, coba masuk ke bagian setting, di situ nanti Bapak dan Ibu bisa ngecek speakernya itu yang mana ya yang digunakan. Lalu jika Anda menemukan kesulitan teknis, silahkan untuk refresh browser Anda dan nanti bergabung kembali nih di dalam community webinar kita. Tapi kalau ternyata cara-cara tersebut sudah dicoba dan kayaknya belum bisa juga, masih ada kendala, silahkan kirimkan pesan privat dengan menuliskan @naluri-event. Jadi nanti dari tim admin akan membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah teknis tersebut.
Oke, selanjutnya mari aktif bertanya dan berpartisipasi dalam polling, juga nanti saya akan minta pendapat gitu ya di kolom chat, karena di sini banyak yang angka produktivitasnya tinggi-tinggi sekali, pastinya menarik nih untuk kita belajar bersama. Dan silahkan tulis @wulan sebelum menuliskan pertanyaan, sehingga nanti itu bisa langsung terhubung kepada saya dan saya tahu itu adalah pertanyaan yang ditujukan kepada saya. Nah, jika Anda ingin mengirimkan chat secara anonim, jangan lupa untuk klik send private message. Materi nanti dapat diunduh dalam format PDF di akhir sesi. Dan juga tentunya akan ada rekaman dari sesi ini yang bisa diakses di web. Oke, kira-kira seperti itu, tidak terlalu banyak sebetulnya ya peraturan dan housekeeping-nya. Semoga kita nanti bisa mengikutinya dan, webinar kita pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, tadi sudah sedikit perkenalan dari saya adalah salah satu mental health coach yang ada di Naluri. Lalu kemudian saya background-nya adalah seorang psikolog klinis yang banyak bergeraknya itu adalah dengan, klien-klien remaja akhir serta dewasa, dan bidang topik yang menjadi kekhususan saya adalah terkait stres, kecemasan, depresi, psikosis, pengembangan diri, dan juga untuk mental health first aid. Oke, kalau tadi sudah, peraturan sudah, lalu kenalan sudah gitu ya. Kayaknya sekarang kita main games dulu ya sebentar supaya pemanasan, mana tahu tadi habis makan gitu agak-agak ngantuk ya Bapak Ibu. Nah, games-nya tuh gampang banget. Jadi, Bapak dan Ibu itu tinggal memilih mana yang lebih sesuai dengan diri Bapak dan Ibu. Tapi kita kali ini tidak akan menggunakan chat, melainkan kita akan menggunakan polling. Nah, jadi polling ini bisa diakses di mana sih? Polling ini bisa diakses di sisi kanan dari layar Bapak dan Ibu sekalian, gitu ya. Jadi silahkan, di polling-nya nanti bisa dilihat pertanyaannya. Saya juga akan tampilkan nih pertanyaannya di slide saya. Kita coba masuk ya ke pertanyaan polling yang pertama. Menurut Bapak dan Ibu, mana sih yang lebih mudah dilakukan? Memulai atau mengedit? Jadi ini kalau kita kerja gitu ya, mana yang lebih mudah? Mulai mengerjakannya atau mengeditnya? Wah, ini jawabannya masih 50-50 nih. Oke, ada yang lebih gampang memulai, mengedit atau memulai. Jadi kayak mulai mengerjakan, buka dokumen, starting from scratch gitu ya, atau mengedit, tinggal edit-edit aja nih di akhir-akhir. Mana yang lebih mudah? Wah, ternyata, 57% dari audiens kita itu mengatakan bahwa memulai coach itu lebih mudah daripada mengedit. Oke, baik. Kita sekarang, coba masuk ya ke yang ini Pak Andi lebih mudah untuk melupakan. Mudah di awal nih Pak, nanti di akhir kita menuai akibatnya nih kayaknya ya Pak Andi. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih untuk jawaban Bapak dan Ibu di polling yang pertama. Kayaknya lebih banyak yang merasa lebih mudah untuk memulai, tapi nggak jauh beda juga nih sama, yang menjawab lebih mudah untuk mengedit coach, gitu. Oke, pertanyaan berikutnya atau polling yang kedua ya. Mana yang lebih ingin Anda tunda? Anda lebih ingin menunda menyisihkan 15 menit setiap pagi selama 5 hari untuk mencicil tugas admin, atau menyelesaikan tugas admin untuk 1 minggu dalam 1 waktu, tapi 1,5 jam? Tuh, mana nih yang lebih ingin, Anda tunda? Nunda menyisihkan waktu 15 menit tiap hari, atau menyelesaikan tugas admin untuk 1 minggu selama 1,5 jam? Nah, saya kalau misalnya lihat, wah 50-50 gitu ya, berarti sama ingin ditundanya. Jangan-jangan ini adalah tim Pak Andi tadi ya, lebih ingin untuk melupakan aja sekalian ya. Oke. Nah, nih jawabannya juga sudah mulai masuk nih, sudah terkumpul cukup banyak. Tampaknya di sini masih ketat persaingan, tapi lebih banyak, rekan-rekan yang menjawab bahwa kayaknya lebih ingin menyelesaikan tugas kalau dia itu ditumpuk di akhir, minggu gitu ya, atau di awal minggu dan durasinya itu cukup panjang, alias 1,5 jam ya dibandingkan dengan mencicil. Oke, kita sudah masuk ke polling yang kedua. Terima kasih untuk jawabannya Bapak Ibu. Jadi kalau saya lihat di sini ternyata lebih banyak yang ingin menunda kalau tugasnya itu dikumpulkan di satu waktu yang panjang, yaitu 1,5 jam dibandingkan dengan mencicil. Oke, kita masuk ke polling yang ketiga ya Bapak Ibu.
Untuk polling yang ketiga, nah, mana pernyataan yang lebih cocok dengan Anda? Pernyataan satu, "Kalau kerja mendekati deadline, saya jadi lebih semangat, Coach." Pernyataan 2, "Kalau kerja mendekati deadline, saya malah jadi cemas dan panik, malah jadi kacau," gitu ya kerjanya. Kira-kira mana nih yang lebih sesuai dengan Bapak dan Ibu? Apakah tipe semangat karena dikejar deadline atau ketika dikejar deadline larinya nih malah jadi tidak secepat kalau tidak dikejar-kejar gitu ya. Oke, jawaban yang masuk. Nah, kali ini jawaban kayaknya agak-agak jauh ya selisihnya. Kayaknya yang hari ini datang adalah tim yang lebih suka untuk tidak bekerja mendekati deadline, karena deadline membuat cemas dan panik. Dan 60% dari total responden kita ya hari ini yang memilih bahwa saya tuh kalau dikejar-kejar deadline cenderung malah cemas dan panik instead of bersemangat. Oke, apakah akan tambah masuk lagi? Oke, sudah cukup tampaknya ya. Jadi di sini audiens kita hari ini ternyata lebih senang kerja itu tidak dekat-dekat deadline. Baik, kira-kira demikian untuk polling-nya kita hari ini, ada 3 polling. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah berpartisipasi nih, saya jadinya kayaknya lebih tergambar, rekan-rekan hari ini tuh yang datang tampaknya lebih senang mencicil gitu ya pekerjaan, tidak suka diburu-buru deadline, dan kemudian akan lebih baik dalam memulai pekerjaan dibandingkan mengedit, gitu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, pertanyaan saya berikutnya nih, semangat untuk cemas dan panik. Mengapa kita menunda pekerjaan alias prokrastinasi? Jadi prokrastinasi itu mungkin adalah bahasa keren atau bahasa yang sering digunakan gitu ya sekarang yang intinya adalah kita menunda suatu pekerjaan. Pertanyaan besar kita kan adalah mengapa kita menunda pekerjaan ya? Padahal kita tahu ketika kita menunda pekerjaan tuh diri kita di masa depan ini nih yang harus bertanggung jawab untuk mengejar hal-hal yang tertunda gitu. Nah, sebelum kita menemukan jawabannya, kenapa sih kita menunda pekerjaan? Yuk kita lihat dulu beberapa data dan fakta terkait dengan prokrastinasi. Nah, jadi ini ada, suatu artikel di tahun 2023, memang ini risetnya bukan di Indonesia ya, tapi di negara barat, menunjukkan bahwa ternyata 20% orang dewasa itu merupakan prokrastinator kronis. Prokrastinator kronis itu maksudnya apa sih, Coach? Prokrastinator kronis itu maksudnya adalah orang-orang yang secara harian melakukan penundaan. Jadi ini adalah dalam 1 minggu, pertanyaannya, seberapa sering sih Anda menunda pekerjaan? Apakah setiap hari atau Anda sering melakukannya dalam 1 minggu berarti sekitar 5 hari gitu ya dalam seminggu, atau kadang-kadang 3-4 hari, jarang gitu ya, kalau jarang nih berarti artinya mungkin adalah 1 atau 2 hari atau sama sekali enggak pernah gitu. Saya jadi teringat tadi Mbak Reni 11% nih jangan-jangan yang termasuk 15,6% ya, tidak pernah menunda gitu. Nah jadi 20% orang dewasa merupakan prokrastinator kronis dan rata-rata orang menghabiskan 218 menit atau 3,5 jam per hari untuk menunda. Nah, coba kita lihat ya kalau itu mungkin di-convert ke dalam, 1 episode drama Korea yang sekitar 1 jam, mungkin ini bisa sekitar 3 episode, atau kalau ini adalah HIIT training-nya Bapak dan Ibu mungkin sudah dapat berapa kali tuh HIIT training gitu ya, karena masing-masing biasanya 30 menit. Nah, cukup banyak ternyata ya waktu yang kalau di-convert itu bisa digunakan untuk hal-hal lain. Nah, alasan-alasan penundaan itu umumnya apa sih? Kalau menurut orang-orang alasannya karena nggak ada motivasi, nggak ada waktunya, saya nggak ngerasa urgent untuk melakukan hal itu sekarang. Atau ada juga yang saya kayaknya nggak paham nih sama tugasnya. Tugasnya itu seperti apa? Jadi akhirnya kita cenderung untuk menundanya. Nah, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Andi, termasuk kondisi survei orang Indonesia atau di luar? Kebetulan ini di luar nih Pak, di negara barat. Jadi, bukan di Indonesia. Saya belum ketemu nih kalau datanya sendiri di Indonesia seperti apa untuk di orang dewasa, gitu. Jadi mungkin kalau Pak Andi atau rekan-rekan di, kantornya nih mau mau melakukan riset gitu ya terkait dengan produktivitas bisa juga nih untuk kita lihat seberapa sering sih Anda menunda, gitu. Oke ya, jadi, kira-kira seperti itu data-datanya cukup mencengangkan ya bahwa ternyata 20% orang itu menunda pekerjaan dan itu harian dilakukannya.
Nah, tapi ternyata usut punya usut nih, riset juga menunjukkan bahwa prokrastinasi itu bukan hanya karena masalah manajemen waktu, melainkan karena manajemen diri. Jadi bukan karena kita nggak tahu triknya, tipsnya seperti apa, kita tahu nih, tetapi secara diri ini kayaknya belum terpanggil, belum tergerak gitu ya untuk mengelola diri sehingga akhirnya bisa menjalankan strategi-strategi yang sebetulnya kita sudah tahu. Oke, kita kalau gitu coba lihat ya, sebetulnya ada, masalah apa pada manajemen-manajemen dirinya dan mungkin ini juga bisa menjadi bahan renungan kita bersama ya. Kalau kata Pak Andri, orang Indonesia tidak suka menunda Coach, hanya menunggu waktu yang tepat saja. Oke, baik baik, Pak. Aduh, kayaknya banyak juga yang sepakat ya dengan kata-katanya Pak Andri. Nah, yang pertama nih, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengajak rekan-rekan untuk mengenali jebakan pikirannya Bapak dan Ibu sekalian. Jangan-jangan sebetulnya kita terjebak oleh sejumlah pola pikir yang membuat kita akhirnya jadi menunda. Apa aja sih jebakan pikirannya itu? Yang pertama adalah fortune telling. Fortune telling alias meramal. Jadi bukan memprediksi ya Bapak dan Ibu. Kalau memprediksi kan berdasarkan data, pengalaman. Kalau meramal itu mungkin berdasarkan hal-hal yang kita tidak tahu basisnya apa begitu ya. Jadi untuk fortune telling ini yang pertama adalah seringkali kita merasa udahlah nanti aja. Bisa kekejar sejam juga beres itu. Padahal lupa ternyata ada data-data yang perlu diambil dari orang lain. Ada data-data yang perlu dikoordinasikan dari tim lain dan ketika kita lagi deadline seperti itu, orang yang ada di tim tersebut cuti lagi ya. Jadi akhirnya tidak kelar. Nah, ini adalah salah satu bentuk fortune telling. Lalu kemudian yang kedua, fear of failure atau disapproval. Jadi kita sangat khawatir bahwa yang kita kerjakan nanti ini dianggap salah, dianggap jelek, akhirnya kita tunda karena kita terlalu takut bahwa nanti kalau dikerjain malah salah gitu. Nah, lalu kemudian yang berikutnya adalah should statement. Should statement ini adalah seperti kata-katanya ya, should, harus gitu. Saya harus mengerjakan ini dengan kondisi misalnya ya, saya fresh di pagi hari. Padahal mungkin kalau kita coba lihat-lihat dulu aja ya di sore hari, nanti pagi harinya kita tidak harus memulai lagi dari awal. Harus dalam kondisi prima. Harus udah baca dulu nih semua reportnya baru saya mau bikin presentasinya. Tiba-tiba untuk mau eksekusi presentasi waktunya kurang karena kelamaan untuk baca report persiapannya. Gitu ya. Jadi itu adalah should statement, harus gitu. Nah, yang terakhir adalah all or nothing. All or nothing ini biasanya pikiran-pikiran yang sering muncul ketika kita ngerasa bahwa nih harus beres satu kali. Jadi satu pengerjaan ini sudah harus perfect. Kebayang dong ya, bebannya tuh besar banget kalau harus satu kali duduk reportnya jadi selesai beres, cakep tinggal dikirim. Wah, itu sih kayaknya rumus untuk kita akhirnya menunda ya, karena bebannya besar sekali, gitu. Nah, jadi apakah Bapak dan Ibu ada yang terjebak dalam jebakan-jebakan pikiran ini? Kalau ada, kenalan dulu aja nggak apa-apa. Nggak harus saya bisa melepaskan diri dari semua jebakan ini, Coach, karena itu adalah proses ya, setidaknya kita sadar dulu. Nah, sekaligus saya mau mengingatkan nih Bapak Ibu kalau misalnya ada pertanyaan di sini, boleh, tambahkan nama saya sehingga nanti ini bisa terekam sebagai pertanyaan. Mana tahu saya ternyata, lupa gitu ya, nggak kebaca, jadi nanti bisa saya bantu rekap di akhir. Begitu kira-kira. Jadi yang pertama kita tahu ya, tadi adalah jebakan pikiran. Nah, yang kedua, tipe-tipe kepribadian. Nah, tipe-tipe kepribadian ini maksudnya seperti apa sih? Jadi ada sejumlah tipe kepribadian. Tipe kepribadian ada banyak ya kategorinya, yang hari ini saya gunakan adalah tipe A, B, C, D. Nah, tipe A ini adalah orang-orang yang biasanya senang untuk, memimpin gitu ya, untuk, memotivasi orang-orang di sekitarnya, tipenya kompetitif, mendominasi, pokoknya senang menjadi pemimpin. Nah, tipe B adalah orang-orang yang karismatik, easy going, friendly, dan juga impulsif. Tipe C itu adalah tipe-tipe yang introvert, pemikir, perfeksionis gitu ya. Nah, orangnya suka menganalisis. Nah, lalu kita punya juga tipe D.
tipe D ini seperti apa sih? Tipe D ini adalah orang-orang yang stabil, terorganisasi, tapi juga orangnya itu biasanya kurang asertif. Nah, pertanyaan saya, kita lihat ya, kalau dari tipe-tipe yang tadi, kira-kira yang mana sih yang akan lebih mungkin untuk melakukan prokrastinasi? Coba saya pengen, cek nih Bapak dan Ibu, kira-kira yang mana yang akan lebih mungkin untuk melakukan prokrastinasi? Pak Yani menjawab C, mungkin yang lain ada, jawaban yang lain? Wah, oke, banyak yang menjawab C ya, ternyata di sini ya. Oke, tipe C lah karena perfeksionis yakin nih ya. Wah, alhamdulillah. Oke. Nah, jawabannya nih ternyata Bapak dan Ibu semua, kalau menurut riset sebetulnya yang paling tinggi peluang untuk melakukan prokrastinasi adalah tipe B. Karena apa? Tipe B ini adalah tipe yang cukup impulsif orangnya. Sehingga udah deh nggak apa-apa tunda saja. Orangnya juga easy going. Jadi untuk menunda itu lebih mudah terasanya di hati. Tetapi yang saya perlu untuk garis bawah ini, semua tipe sebetulnya punya kerentanan untuk menunda dengan dinamika yang beda-beda. Jadi kalau Bapak Ibu di sini adalah tipe A, C, D, itu juga perlu untuk tetap hati-hati ya. Tipe A kenapa bisa jadi akhirnya prokrastinasi? Karena pengen semuanya itu sesuai dengan yang dia harapkan. Jadi akhirnya instead of dia mendelegasikan ke orang lain, udah saya kerjain aja nih semuanya. Kalau udah kerjain aja nih semuanya padahal badan udah capek, akhirnya kan yang terjadi malah menunda ya. Nah, tipe C kenapa bisa untuk akhirnya jadi, menunda-nunda? Seperti tadi nih yang disampaikan oleh Pak siapa ya, Pak Alhamdi kalau tidak salah ya, karena perfeksionis gitu. Jadi, aduh terjebak dalam all or none thinking, terjebak dalam shoot-nya, nggak mulai-mulai atau nggak selesai-selesai. Mulai sih gampang, tapi selesainya itu nggak beres-beres. Nah, kalau yang tipe D, kenapa nih bisa terjebak? Padahal orangnya organized dan stabil kan. Karena di sini tipe D itu adalah juga orang yang kurang asertif, sehingga diiyain aja semuanya gitu ya yang diminta. Akhirnya balik lagi, capek, burn out. Kalau udah burn out akhirnya tertunda juga. Nah, jadi kita lihat di sini sebetulnya semua tipe kepribadian itu punya kerentanan, tetapi tipe B ada kecenderungan untuk lebih sering menunda karena apa? Easy going dan impulsif ya tadi. Oke, kalau begitu saya coba lanjutkan lagi. Kayaknya ini tipe-tipe kepribadian ini sesuatu yang menarik ya buat Bapak dan Ibu sekalian. Kita coba cek juga diri kita yang mana dan kerentanan itu ada nggak sih di diri kita. Nah, yang terakhir, pengaruh eksternal. Jadi siapa bilang kalau kita melakukan prokrastinasi itu hanya karena kita tadi terjebak gitu ya dengan pikiran kita atau tipe kepribadian kita karena, oh tadi saya tipe B gitu coach. Ternyata pengaruh eksternal itu juga matters loh. Yang pertama adalah takut kepada tugasnya. Jadi tugas yang mengerikan, tugas yang kelihatannya besar sekali, banyak, itu cenderung untuk akhirnya membuat kita overwhelmed dan akhirnya kita tunda. Makanya tadi ketika kita mencoba gitu ya untuk, melakukan polling, pilih mana sih mencicil atau menyelesaikan satu tugas yang terlihat besar. Lebih banyak yang kayaknya mencicil itu lebih mudah deh untuk dilakukan. Sementara kalau ada tugas yang besar itu kayaknya pengen kita tunda karena kayak udah terlalu takut untuk memulainya. Sama juga ketika tugasnya itu disuruhnya buru-buru coach, akhirnya kita juga overwhelmed dan malah kita tunda padahal udah mepet, gitu. Nah yang kedua, adalah lingkungan yang menekan dan tidak pasti. Mungkin Bapak dan Ibu pernah terlibat dalam satu proyek yang timeline-nya tidak terlalu jelas, lalu kemudian indikator kesuksesannya juga tidak jelas. Ini kan membuat kita tidak termotivasi ya akhirnya untuk bergerak menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Jadi lingkungan pun sebetulnya berpengaruh kepada kenapa sih kita melakukan prokrastinasi. Oke, kalau tadi mungkin sudah mendapatkan pencerahan mengapa ya kita, saya, atau mungkin rekan-rekan saya melakukan prokrastinasi, jangan lupa untuk di-list down ya, mana sih jebakan yang paling sering untuk kita alami dan kita, notice gitu ya, kita sadari lain kali ada tugas, lain kali kita ingin menunda, ini saya lagi terjebak atau ini karena pengaruh eksternal atau karena apa ya, gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi kita sudah tahu ini loh yang menyebabkan saya tuh suka menunda-nunda. Apa sih yang biasanya dilakukan oleh Bapak dan Ibu supaya jadi lebih produktif dan terorganisir?
Saya lihat di sini tadi banyak rekan-rekan yang sudah produktif gitu. Boleh mungkin di kolom chat sharing, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu bisa lebih produktif dan terorganisir selama ini? Apakah ada yang pakai organizer atau mungkin ada yang membuat to do list harian gitu ya. Wah, di sini Bu Daniar beres-beres gitu ya. Wah, Pak Sandi ingat ada keluarga yang menunggu hasil nafkah. Jadi motivasi gitu ya, Pak ya. Tapi bisa jadi penundaan ini diperlukan si coach at some time karena pernah kerja cepat jadi malah salah langkah. Oke. Jadi, mungkin antara berhati-hati dengan menunda begitu ya, Pak Andi. Kadang-kadang memang akhirnya beda-beda tipis sih, betul. Bikin to do list, bikin list sebelum mulai aktivitas. Nah, jadi banyak tampaknya yang sudah menggunakan strategi-strategi ini. Kita coba lihat sama-sama ya, apa saja sih strategi-strategi yang bisa untuk digunakan. Di sini saya mau sharing rumusnya ini adalah The Magic Seven, 7 hal yang bisa diingat oleh Bapak dan Ibu supaya menjadi lebih organized. Di sini saya bagi nih menjadi 2, ada yang sifatnya mindset, ada yang sifatnya itu teknik. Nah, kenapa sih mindset ini perlu banget ya untuk kita coba gunakan sebelum menjadi produktif? Karena balik lagi kayak tadi, kita sebagai manusia tuh sangat mungkin untuk terjebak pikirannya sehingga akhirnya bukannya produktif, malah jadinya menunda, malah jadinya tadi mungkin terburu-buru mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Oke, ini ada pertanyaan dari Paniko, "Coach, kita dapat materinya nggak ya?" Nanti, dapat materinya, bisa di-download di akhir dan juga rekamannya juga bisa dilihat di website. Nah, yang pertama, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mengatur mindset kita tentang apa yang bisa dikontrol versus apa yang tidak bisa dikontrol. Ada banyak hal di hidup kita yang perlu untuk kita urusin. Sepakat ya? Banyak banget hal yang perlu kita urusin. Banyak banget hal yang masuk pikiran kita. Tapi energi dan waktu kita terbatas. Oleh karena itu, kita juga perlu kerja smart dengan cara apa? Dengan cara fokuskan energi kita kepada hal-hal yang memang bisa kita kontrol. Contohnya apa sih di sini? Goalnya kita, prioritasnya kita, pikiran kita, dan lain sebagainya. Lalu kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai circle of influence. Circle of influence ini apa sih, Coach? Circle of influence itu adalah hal-hal yang usahanya bisa kita kontrol mungkin gitu ya, sampai derajat tertentu, tapi hasilnya itu tidak selalu bisa kita jagakan bahwa akan berhasil nih, sesuai dengan usaha yang sudah kita berikan. Nah, oleh karena itu untuk circle of influence ini contohnya apa? Misalnya kesuksesan suatu project. Kitanya udah sesuai tepat waktu, sudah menggunakan cara-cara yang baik, sudah usaha semaksimal mungkin, tapi mungkin rekanan kita tidak memberikan usaha yang terbaik, sehingga akhirnya kesuksesannya juga tidak 100% tergantung oleh diri kita. Lalu kemudian ada juga yang termasuk sebagai circle of concern. Circle of concern ini apa? Ini adalah hal-hal yang sulit untuk kita usahakan dan hasilnya pun juga tidak bisa kita kontrol. Contohnya misalnya pilihan hidup orang lain, atau mungkin yang paling ekstrim adalah kita komen-komen nih di Instagram-nya artis tertentu supaya apa? Supaya dia sadar atas hal-hal yang sudah dia lakukan tidak memberikan dampak baik. Itu adalah hidup orang lain gitu ya, kita mau komen sampai kayak gimana juga kalau dia tidak membuka akun dan tidak membacanya, kita tidak bisa kontrol. Nah, jadi itu termasuk ke dalam circle of concern. Oleh karena itu, ketika kita nanti mau menjadi produktif, fokuskanlah usaha-usaha kita di hal-hal yang menjadi circle of control kita. Adapun untuk yang menjadi circle of influence kita, coba untuk perlebar area ini dengan melibatkan orang lain di dalam usahanya. Jadi kerjasama, melobi, menegosiasi, dan lain sebagainya. Sementara untuk hal-hal yang mungkin masuknya ke dalam circle of concern, coba belajar untuk menerima bahwa memang hal itu di luar kendali kita dan kita ikhlaskan. Supaya kita tidak fokus malah ngurusin hal-hal yang sebetulnya kita nggak punya kontrol. Nah, itu adalah mindset yang pertama ya, Bapak dan Ibu. Fokus kepada circle of concern kita. Circle of control kita. Nah, yang kedua adalah energi management. Produktif itu butuh energi, ya nggak sih Bapak Ibu? Kitanya udah semangat, kitanya nggak terjebak gitu ya tadi dalam jebakan pikiran, tapi sakit. Gimana caranya kita mau produktif? Nah, jadi di sini tidak hanya kita perlu untuk mengatur waktu, prioritas, dan lain sebagainya, tapi coba untuk atur energi kita. Kenali nih, kita defisitnya di mana.
Di energi fisik kah misalnya, berarti kita butuh istirahat, tidur, makan yang cukup. Atau mungkin energi emosinya kita, wah banyak memendam kekesalan-kekesalan karena ngurusin hal-hal yang ada di circle of concern. Misal, atau pikiran kita kayaknya butek banget nih, saya nggak ada inspirasi. Coba untuk kita diskusi dengan orang lain. Atau mungkin secara spiritual, saya tidak merasa hal-hal yang saya lakukan ini meaningful, sehingga saya akhirnya tidak termotivasi coach untuk mengerjakannya dengan baik. Nah, coba kita lihat nih defisit kita ada di mana, dan kenali apa yang bisa menjadi bahan bakar, sehingga akhirnya kita bisa punya energi. Untuk apa? Untuk lebih produktif. Nah, di sini ada rule of thumb sebetulnya, yang ketika nanti Bapak dan Ibu mau terapkan, perlu untuk, dilihat-lihat juga ya kesesuaiannya, tapi ada aturan yang disebut aturan 8-8-8. Jadi kita punya 24 jam, 24 jam itu bisa kita bagi menjadi 8 jam untuk kegiatan bekerja, 8 jam untuk beristirahat, dan 8 jamnya lagi itu adalah untuk kegiatan leisure, self-care, bersenang-senang. Nah, ini tentunya bisa diatur sesuai dengan kepadatan kesibukan kita ya pada saat itu dan lain sebagainya. Tapi yang pasti perlu ada keseimbangan di antara semua aspek-aspek itu supaya bahan bakarnya cukup untuk kita bisa produktif. Tadi kita udah bahas tentang mindset ya, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke dalam teknik-tekniknya. Nah, kalau teknik-teknik ini saya rasa sudah banyak Bapak dan Ibu yang juga sudah pernah mendengar atau sudah pernah tahu, bahkan mungkin sudah menggunakan gitu ya. Saya lihat di sini ada beberapa member saya nih dan saya tahu mereka sudah menggunakan beberapa teknik-teknik ini. Nah, yang pertama adalah matriks prioritas atau kita sebut Eisenhower Matrix. Di sini tugas-tugas kita itu dibagi berdasarkan dua hal. Jadi berdasarkan tingkat kepentingannya dan berdasarkan urgensinya. Jadi kalau dia masuk ke dalam urgent dan juga important, penting dan juga mendesak, tentu kita harus kerjakan sekarang. Penting tapi tidak mendesak, tentu itu harus di-decide atau kita buat schedule kapan sih mau kita lakukan. Contoh gitu ya, ini gigi kayaknya agak-agak sakit nih sedikit, tapi masih bisa lah dipakai makan, belum ganggu. Kita tunda terus gitu ya ke dokter gigi. Akhirnya lama-lama dia akan menjadi penting dan juga mendesak, harus sekarang, kalau enggak nggak bisa kerja, kalau enggak nggak bisa tidur bahkan karena giginya sakit. Nah, jadi jangan lupa untuk hal-hal yang kaitannya adalah dengan self-care, dengan istirahat, itu juga perlu untuk dijadwalkan kapan mau dilakukannya. Lalu kemudian delegate untuk hal-hal yang mungkin mendesak, tapi kayaknya bisa deh dikerjakan oleh orang lain. Jadi rekan-rekan yang mungkin tadi termasuk ke dalam tipe A, coba kita cek mana ya yang bisa di-delegate, nggak semuanya harus di-do loh oleh diri sendiri. Terakhir adalah delete. Coba untuk kita lihat, jangan-jangan banyak hal-hal yang sebetulnya masuk ke dalam circle of concern kita nggak punya waktu, energi juga untuk mengerjakannya, tapi kita pikirkan terus sehingga akhirnya mengambil energi apa? Energi emosi, energi pikiran kita, dan lain sebagainya. Nah, di sini pesan saya adalah be mindful dalam membuat prioritas, jangan sampai nanti karena jebakan pikiran tadi, semuanya masuk ke dalam do. Nah, kalau udah seperti itu bingung nih kita mau mengukur energinya seperti apa. Oke, kalau membuat prioritas sudah, sekarang kita masuk ke dalam teknik yang keempat. Nah, yang keempat ini apa sih? Jadi ini adalah the Parkinson's Law, Bapak dan Ibu. Sebelum saya menjelaskan apa itu the Parkinson's Law, saya kayaknya pengen nanya dulu ke Bapak Ibu. Atau mungkin boleh direnungkan, kalaupun nggak ditulis di chat ya. Apa nih yang biasanya terjadi kalau kita punya waktu tidak terbatas untuk menyelesaikan suatu pekerjaan? Apakah pekerjaannya jadi selesai lebih cepat? Atau kita malah jadi tunda-tunda? Atau malah jadi tambahin lah ini itu segala macam gitu ya di project-nya itu gitu ya. Oke, di sini ada Bu Daniar, jadi ditunda mengerjakannya. Yes, betul banget. Pekerjaannya jadi lebih banyak atau bertambah project-nya. Jadi kelamaan mikir gitu ya, jadi overthinking. Jadi nggak ada timeline dan malah jadinya nggak fokus dan lain sebagainya. Nah, inilah menariknya dari si The Parkinson's Law itu. Di sini, di diagram ini terlihat bahwa ternyata
waktu yang kita butuhkan ketika semakin sempit sebetulnya akan menjadi semakin produktif. Atau dengan kata lain tidak jaminan loh kalau waktunya itu panjang dan banyak, maka kita akan menjadi lebih produktif. Karena yang terjadi adalah seperti diagram ini nih, makin lama ternyata produktivitasnya itu malah jadi semakin rendah. Nah, kenapa hal ini terjadi? Karena seperti yang tadi sudah disebutkan ya oleh Bu Ilyas, Pak Alhamdi, dan lain sebagainya. Kelamaan mikir, nggak beres-beres, kayaknya belum sempurna nih, tambahin lagi, edit lagi. Padahal mungkin dalam 2 jam itu sudah bisa selesai, tapi kayaknya masih ada waktu 6 jam nih. Nggak apa-apa deh, kita coba-coba tambahin apa lagi, kita cek lagi, dan lain sebagainya. Padahal jangan-jangan itu bukan termasuk ke dalam tugas yang important malahan. Nah, jadi di sini kalau berdasarkan Parkinson's Law, apa sih, yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah coba untuk membuat perencanaan waktu kita bukan berdasarkan kita punya waktunya itu berapa lama, melainkan tugas itu tuh sebetulnya butuh berapa lama untuk menyelesaikannya. Alokasi waktu yang dibutuhkan cuma 2 jam, kita punya waktu 6 jam, selesaikan dalam 2 jam. Jangan kemudian kita tunda, akhirnya menjadi 4 jam, 6 jam, dan seterusnya. Karena semakin ditunda, ini akan membuat semakin stressful, bukan hanya karena proyek bertambah, begitu ya, seperti kata Pak Alhamdi, tetapi juga di kepala kita sebetulnya terus berpikir, "Oke, saya kapan ya mau ngerjainnya? Oke, kita bikin planning yuk. Oke, mungkin bisa kita tambahin ini, itu, dan sebagainya." Jadi ada double gitu sekarang bebannya. Beban pengerjaan itu sendiri dan beban mental memikirkan bagaimana mau mengeksekusi pekerjaannya. Itu. Jadi kita sama-sama belajar dari Parkinson's Law ini untuk membuat perencanaan yang lebih efisien. Oke, kita masuk ke dalam tips yang kelima. Tips kelima, Pomodoro Teknik ini mungkin sudah banyak juga yang dengar gitu ya. Ini adalah tips dari Itali gitu, bagaimana kemudian memasak buah tomat sebetulnya ya awalnya, tapi ini bisa digunakan untuk tips produktivitas untuk Bapak dan Ibu. Jadi di sini kalau menurut Pomodoro Teknik kita perlu untuk membagi waktu kita nih. Jadi waktu kita itu bisa dibagi ke dalam 25 menit pengerjaan, lalu kemudian 5 menit kita beristirahat, dan ini diulang sebanyak 4 kali. Jadi nanti ada 4 siklus nih Bapak dan Ibu sekalian. Setelah 4 siklus ini selesai, kita bisa beristirahat selama 20-30 menit. Jadi punya waktu istirahat yang lebih panjang. Nah, di sini tentunya Pomodoro Teknik ini hanyalah saran ya, 25 menit dan 5 menitnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu sekalian juga. Kalau 25 menit kayaknya terlalu lama nih, boleh mungkin di 20 menit, tapi yang pasti jangan dibalik ya, jangan sampai mengerjakannya itu hanya 5 menit, lalu istirahatnya 25 menit, menghabiskan satu episode series gitu. Oke. Dan, ini ada pesan dari Pak Togu, Pomodoro Teknik ini sudah pernah saya terapkan dan ini alternatif time management yang cukup baik kalau menurut saya, disesuaikan dengan kondisi urgent di hari itu. Terima kasih Pak Togu buat, sharing-nya. Mungkin rekan-rekan lain juga jadi terinspirasi nih untuk menggunakan teknik Pomodoro ini dan betul seperti kata Pak Togu, disesuaikan dengan kondisi urgent di hari tersebut. Oke, kita lanjut lagi ke dalam teknik yang keenam. Jadi sudah 5 teknik dari 7 teknik nih yang kita kuasai ya Bapak dan Ibu. Nah, ini mungkin adalah salah satu teknik yang, simpel tapi akan sangat membantu sekali bagi Bapak dan Ibu, khususnya bagi Bapak dan Ibu yang bekerjanya secara digital. Yaitu melakukan calendar blocking di Google Calendar-nya mungkin ya, atau di Outlook-nya dan lain sebagainya. Kenapa sih ini jadi sesuatu hal yang penting? Saya pernah beberapa kali mendengar dari member gitu ya, member bercerita bahwa dengan posisinya, mereka di pekerjaan yang memang harus banyak berkoordinasi dengan orang-orang, kadang-kadang susah banget coach untuk punya waktu di mana saya bisa konsentrasi, betul-betul memikirkan satu project, menulis dengan baik, karena belum apa-apa diajak meeting, dihubungi, lalu kemudian ditanya, ini itu segala macam, jadi buyar akhirnya. Sehingga saya menunda itu bukan karena saya pengen menunda coach, tapi saya selalu buyar konsentrasinya. Nah, ini adalah salah satu tips dan trik yang bisa saya berikan apabila Bapak dan Ibu termasuk nih ke dalam contoh-contoh kasus orang yang tadi. Jadi di Google Calendar-nya Bapak dan Ibu bisa untuk membuat, oke misalnya ini adalah waktu saya
membuat proposal. Lalu kemudian nanti kita time blocking lagi untuk meeting, untuk makan siang begitu ya, jangan lupa jangan sampai makan siangnya diterabas akhirnya oleh orang-orang, akhirnya energi fisik habis, gitu. Nah, selain memberi batasan waktu, ini juga bisa mengurangi distraksi bagi Bapak dan Ibu. Kenapa sih bisa mengurangi distraksi? Karena orang mungkin juga akan melihat ya, oh ini adalah waktunya misalnya waktunya Ibu Feni gitu ya, untuk mengerjakan proposal. Oke kalau gitu kalaupun saya mau ganggu saya sorry dulu deh atau ya udah mungkin bisa nanti kali ya, gitu. Nah, yang ketiga adalah ini bisa membantu akuntabilitas kita juga, karena orang jadi tahu apa yang kita kerjakan. Jadi kalau kita nggak lagi meeting itu bukan berarti kita diem aja, bukan berarti kita handphonean, scroll IG, tapi kita memang mengerjakan suatu laporan atau suatu proposal loh. Dan orang ketika melihat kalender kita juga akan ngelihat, oh gimana proposal yang kemarin dikerjain? Ada pertanyaan, ada kesulitan nggak? Gimana kalau kita coba buat meeting-kan dulu draft-nya? Nah, hal ini akan membantu juga nih akuntabilitas dan koordinasi antar tim. Jadi bisa dicoba nih teknik kalender blocking-nya setelah ini. Oke, tips yang terakhir dari saya, tips The Magic Seven yang terakhir adalah being in the zone, Bapak dan Ibu. Maksudnya being in the zone atau flow ini tuh seperti apa sih? Jadi saya mungkin ingin mengajak Bapak dan Ibu berefleksi sedikit gitu ya. Pernah nggak sih ada di satu momen di mana Bapak dan Ibu tuh betul-betul fokus sekali kepada apa yang dikerjakan sampai akhirnya lupa waktu dan menikmati proses mengerjakannya itu? Mungkin itu adalah hobinya Bapak Ibu sekalian pada saat lari misalnya atau baking atau mungkin, maraton series gitu, atau bahkan mungkin ada yang, saya tuh ketika udah kerja terus udah nemu pace-nya itu rasanya nggak bisa berhenti dan senang banget coach ketika ngerjainnya, rasanya tuh puas banget begitu udah selesai. Nah, itulah yang disebut sebagai flow atau being in the zone. Jadi flow atau being in the zone ini nggak mesti melulu untuk hal-hal yang menyenangkan, tapi untuk pekerjaan-pekerjaan pun bisa. Ketika Bapak dan Ibu sudah menemukan flow atau being in the zone ini, maka itulah saat terbaik untuk produktif gitu. Jadi janganlah ditunda kalau lagi dalam kondisi kayaknya lagi enak nih buat kerja gitu ya. Terus nggak ada meeting juga nih setelah ini. Oke, kita coba saja untuk kerjakan, kita gunakan momentumnya. Ini adalah beberapa trik yang mungkin bisa digunakan untuk membantu kita berada di zona itu. Jadi trik yang pertama adalah mulai dengan 5 menit dulu saja. Ternyata banyak loh Bapak Ibu yang ngerasa bahwa 25 menitnya Pomodoro itu berat banget coach untuk mulai sesuatu hal yang saya udah males banget ngerjainnya. Nah, nggak usah 25 menit deh, Bapak Ibu janjikan 5 menit aja untuk dirinya sendiri. Jadi di 5 menit itu kita bisa bilang ke diri sendiri, oke saya coba kerjakan, saya buka filenya, saya ketik apapun yang mungkin terbayang di pikiran saya, kalau sudah 5 menitnya lewat, saya boleh tutup laptop saya atau saya boleh kerjakan hal yang lain. At least di 5 menit itu sudah ada sesuatu, jadi Bapak dan Ibu tidak memulai lagi dari nol. Atau malah jangan-jangan Bapak dan Ibu ketemu nih momentumnya. Jadi berada di flow atau di zona nyaman untuk mengerjakan hal tersebut. Nah, bisa juga kita mulai sesuatu itu dari yang paling sulit atau paling mudah. Ini tergantung kita lebih nyamannya yang mana. Itu bisa membantu untuk kita berada di zona untuk mengerjakan secara produktif. Nah, jadi inilah 7 tips dan trik yang hari ini saya bagikan untuk Bapak dan Ibu sekalian supaya menjadi lebih produktif. Sekarang saya pengen tahu dari 7 tips tersebut, mana yang Bapak dan Ibu ingin coba gunakan setelah ini gitu ya. Oke, kata Pak Andi di sini mempercepat being in the zone adalah dengan men-challenge diri sendiri. Betul betul Pak, men-challenge diri sendiri ini salah satu hal yang bisa membuat kita jadinya punya semangat atau motivasi internal juga ya, kadang-kadang emang itu butuh. Oke, di sini ada, Bu Daniar, Pomodoro Teknik dan Being in the Zone nih yang mau dicoba. Oke, terima kasih Bu Daniar untuk sharing-nya. Yang lain gimana? Apa tips dan trik yang lagi pengen dicoba untuk lebih baik?
Kalau saya pribadi tuh, pada saat mempersiapkan PowerPoint ini ngelihat Parkinson's Law nih, kayaknya hal yang mau saya coba juga nih, Parkinson's Law. Karena saya tipe-tipe yang, wah ada waktunya berapa jam ya saya gunakan tuh waktu itu untuk mempersiapkan. Padahal mungkin nggak butuh-butuh banget ya selama itu. Oke, di sini ada Mbak Leon, aku The Parkinson's Law. Oke, sama Mbak Leon, tos ya. Semoga kita bisa saling mengingatkan juga nih. Oke, ada Mas Farhan, being in the zone. Lalu kemudian ada Mas Ananda, energi manajemen. Yes, betul. Energinya ya jangan lupa untuk kita atur juga supaya ada bahan bakar untuk menjadi lebih produktif. Oke, di sini Mas Niko pernah mencoba Eisenhower Matrix dan Parkinson's Law, tapi tertarik juga nih dengan yang being in the zone. Oke, siap Mas Niko, thank you ya. Semoga bisa dicoba dengan teknik mulai dengan 5 menit dulu saja, lalu gunakanlah momentum itu untuk bergerak ya. Oke, tipe cepat bosen nih katanya Pak Sandi, jadi Pomodoro banget. Oke Pak. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu buat, sharing-nya tentang teknik-teknik apa yang mau dicoba. Jadi, nanti kalau misalnya tadi apa ya nama tekniknya atau gimana ya detailnya, kayaknya saya lupa deh Coach. Tenang saja untuk, PDF-nya akan dibagikan dan juga nanti videonya ini akan, di-share di, website-nya Naluri. Oke, jadi, mulailah rancang rencana aksi Anda dan bersiaplah untuk menjadi lebih produktif dan tentunya kalau ternyata tadi masih banyak sekali hambatan-hambatan yang membuat Bapak dan Ibu sulit untuk menjadi produktif, jangan lupa bahwa di sini kami, para mental health coach Naluri, ada untuk membantu Bapak dan Ibu sekalian. Silahkan untuk gunakan aplikasinya atau silahkan untuk menjadwalkan sesi one on one juga ya dengan para coach-nya. Nah, di Naluri ada sejumlah sumber dukungan kesehatan mental yang Bapak dan Ibu bisa gunakan untuk menjadi lebih produktif, selain tentunya tips dan trik dari webinar kita hari ini ya. Oke, yang pertama adalah asesmen kesehatan. Jadi, mungkin di sini Bapak dan Ibu sudah banyak yang diminta oleh para coach-nya, silahkan untuk diisi supaya kita tahu kondisinya seperti apa. Karena, tidak bisa dipungkiri nih ketika kita dalam kondisi yang sangat stres atau sangat cemas, itu juga menjadi hambatan untuk kita bisa produktif. Oleh karena itu, aware dulu dengan kondisi kesehatan mental kita tuh sangat penting. Lalu yang kedua, untuk produktivitas ini ternyata ada lesson-nya juga loh di aplikasi Naluri, jadi silahkan ya untuk digunakan. Lesson-nya itu kalau Bapak dan Ibu mau cek, namanya adalah The Productivity Program atau program produktivitas kalau dalam bahasa Indonesianya. Di sini ada sejumlah tips dan trik juga yang bisa digunakan. Oke, lalu di sini, chat, mungkin kalau chat sudah banyak juga ya yang gunakan, silahkan untuk chat para mental health coach-nya, dan tentunya adalah konsultasi, konsultasi dengan para mental health coach, dengan para dietitian, fitness coach, dan lain sebagainya. Mungkin produktivitasnya nggak hanya tentang bekerja gitu ya tadi, ada yang ingin lebih produktif dalam berolahraga, dalam memperoleh work-life balance, silahkan untuk, menggunakan fitur-fitur yang ada di aplikasi Naluri untuk membantu Bapak dan Ibu. Serta yang terakhir, saya juga mau share tentang layanan dukungan psikologis 24/7 yang ada di Naluri, baik itu berupa WhatsApp ataupun berupa telepon. Jadi kalau WhatsApp ini seperti chat begitu Bapak dan Ibu, dan kalau telepon ini adalah telepon dengan pulsa berbayar, sehingga pada saat ini masih belum gratis nih Bapak Ibu kalau menelponnya, jadi pulsanya masih termakan. Nah, kira-kira seperti itu sejumlah sumber dukungan untuk Bapak dan Ibu bisa menjadi lebih produktif. Ayo temukan cara apa yang paling cocok dengan kita dan jangan lupa untuk dicoba ya. Mencoba pun jangan sampai ditunda, nanti nggak jadi produktif-produktif. Oke, jadi, kira-kira demikian presentasi dari saya dan kita masih ada waktu, kita masuk ke dalam sesi Q&A ya Bapak dan Ibu sekalian. Nampaknya sudah banyak juga yang masuk nih dari tadi. Saya sambil, lihat-lihat dulu ya pertanyaan-pertanyaan apa sih yang sudah masuk di sini. Nah, di sini untuk handout-nya sudah bisa juga nih untuk diakses sama Bapak dan Ibu, lalu kemudian jangan lupa untuk memberikan feedback juga terhadap sesi kita hari ini, karena feedback Bapak dan Ibu akan sangat berguna sekali untuk kita semua. Oke, di sini ada pertanyaan yang masuk. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi boleh ya, sambil saya menjawab pertanyaan yang ada. Pertanyaan yang pertama, apa sih bedanya fortune telling dengan firasat gitu ya? Sebetulnya kalau fortune telling dan firasat ini, bedanya adalah kalau fortune telling itu kita
tidak menggunakan basis apapun begitu ya Bapak Ibu. Kalau firasat itu kadang-kadang kan kita berpikir, "Kenapa ya rasanya kok nggak enak nih?" Gitu. Terus kita cek, apa ya yang bikin nggak enak gitu. Sementara kalau fortune telling ini kira-kira kita langsung deh ngomong, "Bisalah, itu nanti, gampang lah, itu nanti." Itu kan bukan firasat ya sebetulnya, itu adalah kita dalam tanda kutip menyepelekan tanpa mempertimbangkan kira-kira kita akan bisa apa enggak ya dalam menyelesaikan tugas tersebut tepat waktu. Jadi fortune telling itu kira-kira tidak ada basisnya begitulah. Biasanya sih kita menggunakan fortune telling ini dibandingkan dengan memprediksi. Kalau memprediksi kita sudah ada basis-basis datanya. Oh, pengalaman sih kalau untuk mengerjakan seperti ini hanya butuh waktu sekitar 30 menit. Asal kita sudah punya data dalam format yang rapih, misalnya seperti itu. Oke, lalu yang berikutnya, ada kaitan nggak sih Coach antara 16 tipe kepribadian versus 7 cara tadi? Mungkin bisa jadi yang INTP cocoknya metode yang mana gitu. Oke. Wah, 16 tipe kepribadian ini mungkin kalau untuk, Bapak dan Ibu yang belum familiar, ini tuh kalau kita googling, biasanya munculnya tuh bentuknya seperti INTJ, INFP, INTP gitu ya. Jadi ada introvert, extrovert, ada 4 kategorinya. Introvert, extrovert. Lalu kemudian ada, ini saya agak lupa nih, kalau nggak salah sensing, lalu kemudian intuitif gitu ya. Terus kemudian ada thinking, ada judging, ada thinking, ada feeling, perasaan. Lalu ada perceiving itu adalah mempersepsi dan ada judging. Judging itu adalah menilai gitu. Nah, nanti kalau mau googling bisa googling dengan tadi 16 PF atau 16 tipe kepribadian gitu. Nah, pertanyaannya di sini dari Pak Andi adalah ada kaitan nggak dengan 7 cara tadi? Sebetulnya kalau based on riset belum ada nih ya Pak ya untuk kaitannya antara personality dengan cara mana yang cocok. Tapi kita mungkin bisa coba lihat-lihat nih Pak, perbagian. Contoh, kalau kita itu tipe orangnya yang ekstrovert banget, gampang ke distraksi, terus kita kerjanya itu adalah work from office. Nah, mungkin teknik yang akan cocok adalah contoh Pomodoro atau time blocking, supaya orang tahu ini kita lagi ngapain nih. Jadi nggak diajaklah kita ngobrol atau kita yang mungkin malah ngajak orang ngobrol karena kita tahu saya punya 25 menit nih untuk menyelesaikan hal ini. Misalnya seperti itu. Atau kalau misalnya dia tipe yang introvert, coba cek nih energi mana yang sudah banyak kepake karena misalnya seharian ketemu dengan klien. Oke, berarti butuh recharge dulu nih kayaknya energinya supaya energinya itu tidak habis gitu ya pada saat kita mau mengerjakan hal-hal yang penting. Nah, jadi kalau ditanya ada nggak sih keterkaitannya, sebetulnya kalau risetnya belum ada, tapi teknik-teknik ini bisa kita coba bagi-bagi berdasarkan tadi perbagian. Saya orang introvert atau extrovert. Saya ini tipe orangnya misalnya thinking kebanyakan, dipikirin gitu ya, berarti Parkinson slow-nya nih harus dikencengin. Karena ada 6 jam waktu buat mikir, 6 jamnya bisa dipakai untuk mikir, tapi eksekusinya nanti misalnya terlambat gitu. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Andi buat jawabannya. Nah, lalu ada lagi nih pertanyaan dari sebentar saya lihat dari Pak Sandi ya, oke. Ada psikotes nggak sih perihal Magnificent Seven tadi? Oh, oke, perihal ini ya Pak ya, berarti perihal tadi 7 tipsnya begitu Pak atau yang mana nih? 7 tipsnya kah yang dimaksud? Kalau untuk 7 tipsnya tadi sebetulnya nggak ada sih Pak psikotes khususnya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa dicoba adalah ngecek satu tipe kepribadian kita tadi seperti apa. Lalu jebakan-jebakan pikirannya kita itu seperti apa. Lalu kemudian yang bisa kita coba lagi juga energi kita tuh biasanya yang mana sih Pak yang sering kepake. Nah, dari 3 hal tersebut saja sebetulnya kalau kita sudah lebih aware dengan diri kita jadi lebih bisa untuk merencanakan kira-kira saya mau pakai tips yang mana, dan tentunya kita juga bisa untuk sesuaikan. Ini lagi minggu deadline atau ini lagi minggu tenang. Ini saya lagi banyak kerja di kantor atau saya lagi banyak kerja di rumah nih, sehingga ternyata tips yang perlu dipakai mungkin bukan Pomodoro, melainkan si Parkinson's Law, karena nggak terlalu banyak hal yang harus dikerjakan nih kalau misalnya di rumah. Dan lain sebagainya.
Jadi kira-kira seperti itu untuk, jawabannya, Pak. Silahkan kalau, rekan-rekan ada lagi gitu ya, ada lagi pertanyaan, kita masih ada waktu 5 menit, silahkan. Oke, sebenarnya bisa cocok logi untuk mempermudah kondisi seorang daripada trial dan error semua ya. Betul Pak Andi. Mungkin, bahasanya bukan cocok logi tapi lebih self aware begitu ya Pak. Jadi kita lebih self aware sehingga yang digunakan lebih cocok dengan diri kita, gitu. Oke, apakah ada pertanyaan lagi sampai sini? Kalau belum ada pertanyaan, saya mau mengingatkan juga nih Bapak dan Ibu untuk jangan lupa mengisi, feedback form-nya sehingga di sini ada sejumlah pertanyaan yang akan membantu sekali bagi kami dan juga bagi saya gitu untuk menjadi lebih baik lagi dalam sesi-sesi berikutnya. Oke, ternyata ada pertanyaan yang masuk dari, Mas Farhan. Untuk tipe C, yang cocok dari The Magic Seven itu yang mana ya? Oke, saya pengen nanya balik nih ke Mas Farhan kalau gitu ya. Kalau Mas Farhan sebagai orang yang tipe C, apakah Mas Farhan tipe C? Kira-kira yang mana nih Mas yang paling kerasa kena gitu di Mas Farhan? Sebelum saya menjawab ya, atau mungkin dari rekan-rekan lain ada yang ingin menjawab kalau tipe C itu tadi yang perfeksionis, pemikir, analitis, introvert, kira-kira yang mana ya yang lebih cocok? Waduh, saya bingung masuk tipe mananya. Oke, nggak apa-apa Mas Farhan. Kita sambil coba lihat ya, ada nggak, rekan-rekan yang mau memberikan masukan kalau orang tipe C itu yang mana yang lebih cocok? Sebelum saya menjawab. Perfeksionis, analitis, pemikir, introvert, biasanya itu senang untuk membuat perencanaan. Senang kalau misalnya diberikan waktu, kata kuncinya tuh senang diberikan waktu untuk mengeksplorasi gitu ya, hal-hal dan proyek tertentu. Nah, di sini mungkin yang paling perlu sekali untuk diperhatikan adalah the Parkinson's Law-nya. Karena tadi, ketika waktunya itu banyak dan orangnya itu sudah being in the zone, senang banget nih dikasih project ini. Bisa-bisa waktunya itu jadi sepanjang waktu yang ada digunakanlah untuk hal tersebut. Padahal mungkin ada prioritas lain juga yang perlu untuk diselesaikan. Jadi kalau dari saya, kayaknya salah satu yang paling penting Parkinson's Law, terus kemudian bisa dikombinasikan nih dengan membuat skala prioritas. Jangan sampai hal yang menarik ini itu saja yang dikerjakan, padahal ada hal-hal lain yang mungkin perlu untuk dischedule-kan, perlu untuk di-do, perlu untuk di-delegate, dan lain sebagainya. Lalu kemudian bisa juga dibantu dengan teknik Pomodoro-nya. Supaya apa? Supaya ada pengingat bahwa 25 menitnya sudah lewat. Kita hanya merencanakan 2 jam loh untuk menyelesaikan ini. Jadi jangan berlama-lama nih membaca report, tapi kemudian bikin presentasinya akhirnya di akhir, gitu. Nah, jadi mungkin seperti itu jawabannya untuk Mas Farhan, 3 yang tadi ya, yang bisa dipegang untuk si, tipe C, gitu. Being in the zone, betul, being in the zone juga, cocok ya, karena memang tipe C ini ketika udah suka banget, biasanya justru be in the zone-nya yang kebablasan, gitu. Oke, terima kasih. Tipe C harus banyak-banyak main sama tipe B, oke, betul banget nih Mbak Leon. Supaya ada yang ngingetin juga ya untuk nggak kerja, terus lalu energinya nanti deplete. Oke, kayaknya, waktu pun sudah hampir menunjukkan pukul 14, jadi sudah 1 jam kita bersama-sama dalam sesi hari ini. Kalau nanti mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab atau ada pertanyaan yang, "Coach kayaknya enakan ditanya langsung deh," silahkan untuk di-approach para coach-nya atau mental health coach-nya nih di aplikasi Naluri, diajukan pertanyaannya, boleh banget juga untuk me-refer kepada sesi kita hari ini, sesi webinarnya terkait dengan produktivitas. Dan sekali lagi jangan lupa Bapak dan Ibu, handout sudah tersedia di kolom sebelah kanan dari layar Bapak Ibu, dan nanti untuk webinarnya juga akan di-upload di website. Jadi bisa ditonton lagi The Magic Seven-nya. Oke, kalau begitu sekian dari saya. Terima kasih banyak sudah menemani saya di hari yang produktif ini, alhamdulillah. Semangat Bapak dan Ibu sekalian, sehat-sehat selalu dan selamat mencoba tips dan triknya. Selamat siang, terima kasih.